Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Oke, anak-anak semuanya, welcome back to school my beloved students. Oke, hari ini untuk pembelajaran tematik kita akan masuk ke tema 8 ya. Tema 8 ini daerah tempat tinggalku ya. Namun untuk saat ini untuk buku modulnya belum bisa dibagikan ya. Insya Allah nanti akan dibagikan. Nah, untuk sekarang anak-anak bisa melihat dan menyimak video ini ya. Kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini kita akan membahas PPKN ya. Yang akan kita bahas hari ini adalah keragaman karakteristik di lingkungan keluarga. Yang kedua, keragaman karakteristik di lingkungan sekolah. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, keragaman karakteristik di lingkungan keluarga ya. Namanya lingkungan keluarga berarti ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak, ada kita ya. Nah, itu lingkungan keluarga inti ya. Kalau lingkungan keluarga besar ada nenek, ada paman, ada kakek ya, ada bibi, itu namanya lingkungan keluarga besar ya. Apa itu keragaman? Keragaman berasal dari kata ragam yang artinya bermacam-macam ya, bermacam-macam karakter di lingkungan keluarga kita ya. Karena setiap manusia memiliki perbedaan tersebut karena manusia itu adalah makhluk individu yang masing-masing memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Nah, makanya tidak ada satu individu itu sama persis ya, karena setiap individu itu memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas di sini biasanya yang dimiliki oleh individu itu ada dilihat dari perbedaan fisik, kegemaran, dan juga sifat. Kita bahas ya. Nah, perbedaan karakteristik individu yang dapat ditemukan di anggota keluarga di rumah. Yang pertama, ada keragaman berdasarkan ciri fisik. Ya, ciri-ciri fisik kita itu ada apa aja? Contohnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Misalkan ibu perempuan, ayah laki-laki ya. Usia itu umurnya berapa? Ibu misalkan 40 tahun, ayah 45 tahun misalkan. Warna kulitnya ada warna kulit sawo matang, putih ya. Kemudian ada jenis rambutnya, ada jenis rambut lurus, ikal. Kemudian ada keriting ya. Kemudian ada berat badan. Berat badannya berapa? Tinggi badannya berapa ya? Pasti beda-beda. Setiap anggota keluarga yang ada di rumah itu pasti memiliki perbedaan ciri fisik. Kemudian yang kedua, ada keragaman karakteristik individu itu berdasarkan kegemaran. Kegemaran adalah hal yang disukai ya, yang suka dilakukan oleh seseorang pada saat waktu luang. Nah, kegemaran ini biasanya berubah-ubah ya, karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Ya, misalnya kegemaran itu ada menari, menyanyi, berolahraga, membaca ya. Kemudian pasti setiap anggota keluarga itu memiliki kegemaran yang berbeda ya. Walaupun berbeda kegemaran, tapi kita harus tetap bisa menghormatinya. Tidak boleh memaksa anggota keluarga kita untuk menyukai kegemaran kita, itu tidak boleh ya. Kemudian yang ketiga, ada keragaman karakteristik individu itu berdasarkan sifatnya ya. Setiap anggota keluarga di rumah kita itu memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Ada yang baik, ada pemarah, periang, penyabar, pendiam, penyayang ya. Nah, keberagaman ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sifatnya mudah berubah-ubah. Kita harus saling menghormati ya antar anggota keluarga supaya rumah kita itu rukun ya. Di dalam rumah itu rukun, tidak ada pertengkaran ya. Nah, kemudian selain di lingkungan keluarga, sekolah. Nah, kalau di lingkungan sekolah berarti ada teman, ada guru ya, ada satpam, ada OB. Nah, itu termasuk orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Ada kepala sekolah, ada TU ya. Nah, keragaman siswa ya.
keragaman siswa itu kan setiap orang yang datang ke sekolah itu memiliki latar belakang yang berbeda ya. Nah, pasti setiap orang yang masuk ke sekolah itu berbeda juga, memiliki karakteristik yang berbeda ya. Ada apa aja, dilihat dari aspek apa aja? Yang pertama, dari karakteristik fisiknya seperti tadi ya. Nah, setiap orang atau setiap siswa memiliki karakteristik fisik masing-masing. Ada siswa yang gemuk, kurus, kulitnya sawo matang, putih, ada yang gelap. Tadi juga kemudian ada rambutnya, ada matanya, misalkannya matanya besar atau kecil atau sipit ya. Kemudian ada keragaman sifat tadi ya. Keragaman sifat itu ada yang mudah bergaul atau supel, ada yang sombong, ada yang kreatif, penolong, mudah marah, dan lain-lain ya. Kemudian ada keragaman kegemaran. Tadi sama juga ya, kegemaran itu sesuatu yang dilakukan oleh seorang ketika waktu luang. Nah, kegemaran ini ada kegemaran menari, membaca, bermain musik, menggambar, melukis ya. Itu banyak sekali kegemaran. Itu juga ada keragaman agama ya, karena tadi kalau di lingkungan keluarga kebanyakan itu pasti akan satu agamanya yang dianutnya ya, walaupun mungkin nanti kalau sudah ini lagi mungkin ada yang berbeda ya, tapi kebanyakan dalam lingkungan keluarga itu biasanya hanya satu agama. Nah, kalau di lingkungan sekolah karena berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, pasti ada keragaman agama ya. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, walaupun kita di Indonesia itu memiliki keragaman agama yang berbeda-beda, kita tidak boleh menjadi pemecah persatuan di antara sesama. Kemudian yang berikutnya ada keragaman suku ya. Nah, Indonesia dikenal sebagai negara yang terdiri atas banyak suku. Ada suku Jawa, ada Minang, ya, ada Batak, Bugis, Toraja, dan lain sebagainya. Kemudian, nah tadi kita sudah mempelajari aspek-aspek keragaman yang ada di lingkungan sekolah, ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita yang harus diterapkan ketika menyikapi keragaman karakteristik antar teman? Ya, bagaimana sikap kita itu ya? Yang pertama, hormati ciri fisik, kegemaran, agama, dan suku temanmu. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merendahkan ya. Kita harus saling menghormati. Jangan pernah mengejek teman yang berbeda karakteristik dengan dengan kita ya. Misalkan temannya berbeda karakteristiknya dengan kita, itu tidak boleh diejek. Kita harus saling menghargai, menghormati ya. Bertemanlah tanpa memandang perbedaan karakteristik. Ini adalah sikap-sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi keragaman karakteristik antar teman di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat ya. Manfaat keragaman karakteristik individu di sekolah. Manfaatnya apa nih kalau kita ada keragaman karakteristik individu di sekolah ini? Ada manfaatnya ya. Nah, manfaatnya yang pertama, timbulnya rasa saling menghargai atau toleransi antar teman di sekolah ya. Kita belajar untuk saling menghargai atau toleransi antar teman di sekolah ya. Kemudian memperkuat persatuan dan kesatuan di sekolah ya. Akibatnya siswa akan merasa nyaman dalam belajar ya, karena kita itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap bersatu ya. Kemudian timbulnya rasa saling menghormati dan menjaga satu sama lain antar teman di sekolah ya. Itu adalah manfaat-manfaat dari keragaman karakteristik individu di sekolah. Nah, tugasnya, soalnya akan Miss Atik berikan di grup. Silahkan dikerjakan di buku tulis ya, boleh di print ya, atau boleh langsung jawabannya di buku tulis ya. Ada tugas pengetahuan dan keterampilan ya. Silahkan dikerjakan, maksimal pengumpulan pukul 19.00. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.